Halo Kamas Bayu Dulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kita sekarang ya seperti yang minggu lalu udah aku spill akan pindah kota. Ini aku pertama kali nih nginep di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang. Aku nemu hotel namanya adalah Hotel The Bandungan Resort. Yuk kayak apa hotelnya? Kita langsung unboxing bareng-bareng. Nah ini aku lewat Ambarawa ya. Jadi patokannya kalau misalkan Kamas Bayu Dulur semuanya dari Jogja atau dari selatan gitu mau ke hotel ini, patokannya tadi adalah toko roti Pauline. Ini nyebrang langsung menuju ke jalan ke arah Bandungan. Ini lurus aja sampai kurang lebih 5 menit lah dari toko Pauline dengan view tadi ya, jalannya agak nanjak, kemudian udah mulai kelihatan sedikit view Semarang Selatan. Sampai ini Kamas Bayu Dulur semuanya tinggal lurus aja ngikutin jalan ini sampai ketemu yang namanya Gapura, tulisannya adalah Baran Kauman. Nah ini aku langsung masuk aja. Ini karena aku pakai motor ya, jadi aman-aman aja sih. Ini salah satu jalan alternatif karena jalannya kecil. Jadi kalau mau pakai mobil Kamas Bayu Dulur semuanya boleh dipertimbangkan lah. Daripada lewat jalan utama yang sering bareng sama truk-truk kan, ini bisa jadi jalan alternatif nih karena nanti tembusnya tepat di depan hotelnya langsung. Ini viewnya juga keren, meskipun jalannya kecil banget, tapi kita bisa ngelihat pemandangan yang keren sih sebenarnya. Apalagi kalau pas sunset bisa kelihatan bagus juga. Dan langsung ya dari patokannya Masjid Ijo ini tinggal lurus dikit kita udah sampai langsung ke depan Hotel The Bandungan Resort yang ada di Jalan Mayor Suyoto, Kelurahan Duren, Bandungan, Kabupaten Semarang. Ini viewnya keren banget sih. Jujur salah satu hotel yang tidak kubayangkan gitu ya. Karena kan dari dulu kepengen banget ke Bandungan tapi takut dengan jalannya, kemudian takut dengan kualitas hotelnya. Ternyata keren dan tidak sedingin yang kubayangkan. Karena kan denger-denger orang tentang Bandungan tuh pasti dingin ya kan. Ternyata ketika kesini pun hawanya sama kayak Magelang nih, Kamas Bayu Dulur semuanya. Ini pemandangan dan juga tampilan depan hotel ini emang luas, namanya juga resort. Jadi di sini kalau misalkan Kamas Bayu Dulur semuanya bawa kendaraan sih terprovide dengan baik karena parkirannya ini luas bener. Bahkan aku nebak sih kayak 100 mobil cukup sih ini karena kamarnya juga kurang lebih sekitar 100 kamar dan itu terpisah-pisah, beneran resort nih yang ada di Bandungan. Aku ngerasa ini salah satu resort yang meninggalkan kesan keren ya untuk pertama kalinya untuk orang-orang yang mungkin ada plan gitu ke Bandungan pengen ngadem, atau mungkin orang Semarang juga, orang Jawa Tengah yang pengen banget cari tempat yang oke, silahkan ke Hotel The Bandungan Resort. Depannya ini ada angkringan kalau malam minggu, dan ini oh iya harganya ya aku belum spill, aku dapat di Traveloka ketika promo 180.000 aja. Ya beneran 180.000 ini. Langsung masuk aja yuk ke area lobbynya. Ini minimalis memang untuk lobby, tidak terlalu luas. Cuman ada sekitar 5 atau 6 kursi gitu Kamas Bayu Dulur semuanya. Tapi lumayan ya kalau misalkan Kamas Bayu Dulur semuanya ini nginapnya bareng-bareng gitu atau bareng sama grup. Ini lumayan agak susah sih sebenarnya. Karena kursinya dikit, kemudian lobbynya juga ini lumayan gerah sih karena nggak ada AC. Dan Bandungan tuh tidak sedingin yang dibayangkan, jadi kurang nyaman sih sebenarnya untuk lobbynya sempit. Karena kebetulan kemarin aku juga waktu check-in tuh bareng sama rombongan dan ngantrinya agak lama. Meskipun ketika check-in cepat sih sebenarnya, kita meninggalkan copy ID, KTP atau SIM nanti ditinggal dan bisa diambil ketika check out. Jadi nggak ada deposit uang, hanya deposit KTP atau kartu ID yang nanti diambil ketika check out gitu. Ini lobbynya kecil ya, dan ini salah satu sudut lobby yang ketika aku shoot ketika udah check out, jadi emang sepi. Nah kalau sepi sih emang oke sih, tapi kalau pas lagi rame-rame kayak waktu aku check in tuh agak menyusahkan gitu. Sebelah lobby persis ini ada tempat untuk parkir motor dan juga area restorannya nih. Nah untuk area restoran sendiri kebetulan aku dapat di harga 180.000 ini nggak pakai makan pagi, tapi kalau mau nambah makan pagi itu kena 60.000. Lumayan luas sih ini kamar mandinya, meskipun tampilan atau stallnya kelihatan banget ya minimalis banget. Ini stallnya udah ketebak lah menu makanannya apa, cuman buffet dan dikit pilihan menu sih. Tapi ya oke, bisa dipertimbangkan kalau misalkan Kamas Bayu Dulur semuanya mau ke Bandungan, apalagi depan hotel itu jarang ada makanan. Ada sih sate, tapi waktu aku kesana tuh tutup. Tapi sebelahnya tuh ada minimarket juga, jadi aman.
Kita langsung masuk aja setelah tadi meninggalkan copy ID, kemudian registrasi, dikasih kunci, aku dapat di kamar nomor 126. Ini kalau nggak salah tipe kamar superior apa deluxe aku lupa ya. Tipe queen bed. Nah ini ada satu bed lumayan besar, ada guling, ada bantal dua dan juga ada bantal kecil. Nah electricity portnya ada, langsung nyala, kelihatan ya. Ini beneran kayak semi resort. Jadi kayak biasa kalau di setiap hotel tuh selalu ngecek emergency exitnya dulu in case kalau ada apa-apa, jadi kita tahu lah kemana harus melangkah ya. Langsung ketemu sama kaca, ini juga wah ini nih karena terbuka ya bisa dibilang nggak kedap juga, jadi hati-hati ya yang suka teriak-teriak di kamar mengganggu kamar sebelah. Kayak gini untuk bednya ini wangi serius, gulingnya juga wangi, sarung bantal yang besar wangi, tapi yang bantal kecil emang agak bau ya, jadi nggak dipakai sih, taruh aja di pinggir gitu karena mungkin kelupaan petugasnya. Tapi ini secara kebersihan untuk kamarnya sih bersih, aku ngerasa nyaman juga di sini, kamarnya juga wangi dan sama ya, ada AC. Tapi AC-nya itu agak kayak di pojok gitu Kamar Bayu Telur semuanya. Dan karena yang tadi aku sempat bilang ya, kukira Bandungan dingin, ternyata gerah juga. Ini AC-nya nggak berasa sih Kamar Bayu Telur semuanya, karena ada di pojok deket pintu area keluar nih. Jadi kehalang sama tembok kamar mandi, jadi nggak terlalu dingin sih, aman sih sebenarnya. Tapi tetap aja ketika tidur kita kayak keringetan banget gitu. Seperti ini, kamar beneran luas ya. Ini bahkan kalau bawa bocil pun masih aman. Kalau bocil mau lari-larian juga masih bisa terakomodir gitu. Kemudian dilengkapi juga makanan kirinya tuh ada meja kalau kita mau naruh barang. Kemudian di sini juga ada telepon, teleponnya juga aman, resepsionnya gercep. Meskipun ketika aku datang tuh posisi kamar tuh kayak lagi penuh karena sebelah juga ada isinya, dan sampai satu deret di bangunan yang aku tempatin ini juga penuh dengan tamu. Kayak gini, depannya minimalis ya, ada meja kerja kecil kalau misalkan kita mau kerja dari hotel. Dikasih sendal meskipun cuma satu ya, isinya padahal ada 3 orang di sini. Kemudian dapat ini complimentary drink, ada air mineral, kemudian dikasih teh, dikasih kopi. Ada travelnya juga aman gitu Kamar Bayu Telur semuanya. Lumayan menyenangkan sih jujur, dan di sini juga ada TV, TV-nya juga biasa nggak gede banget, channelnya lokal ya, jangan berharap channel macem-macem karena hari gini siapa sih yang nonton TV, udah jarang ya. Tuh yang aku tadi bilang AC-nya tuh di pojok sini, jadi tuh berasa kayak gerah gitu kalau malam karena mungkin jauh gitu, dan ini setengah PK kalau nggak salah, jadi ya nggak berasa, cuman angin-angin doang. Lemarinya nggak ada Kamar Bayu Telur semuanya, tapi ada kayak tempat untuk kita naruh baju-baju gitu ngegantung. Kemudian ada kaca full body, dapat tempat sampah juga, dan wah ini ada 2 pintu, satu pintu kamar mandi dan satu ada pintu apa? Pintu rahasia kah? Nah bener, karena namanya juga resort ya, jadi ini pintunya tuh depan belakang. Kalau depan tadi untuk area masuk area ke lobby, nah ini yang di belakang mungkin untuk bapak-bapak yang mau sebat. Nah ini bisa kesini nih, depan di belakangnya itu ada apa ya, ini bisa dibilang balkon ya, semi balkon yang kita bisa ngecek di area belakang, meskipun view-nya cuma kebun warga sih. Tapi dari kelihatan dari sana ada kelihatan kolam renangnya udah kelihatan. Jadi kamar 126 ini juga aku rekomendasikan kalau Kamar Bayu Telur semuanya mau nginep di hotel The Bandungan Resort, ini deket sama kolam renang. Cek sekarang ke area kamar mandi. Kaget juga karena ternyata gede loh dan luas kamar mandinya yang ada di hotel The Bandungan Resort. Tipe kamarnya superior, harga cuman 188.000. Ini aku kaget ya. Luas bener. Meskipun nah ini nih, ke minusnya adalah mungkin kalau punya pasangan agak cerewet ya, karena dia mungkin sangat hygiene banget, males becek-becekan, kemungkinan besar ini pasti akan becek kamar mandinya ya. Jadi karena ini nggak ada pembatasnya tuh, dan emang si lantainya turun satu keramik ya, tapi tetap aja nah ini karena nggak ada pembatasnya, dan pancuran air atau pancuran showernya tuh kenceng, jadi pasti akan meluber kemana-mana. Dapat sikat gigi 2, ada shower cap, dapat sabun yang ditempel di tembok juga. Kamar Bayu Telur semuanya ada kaca kalau kita mau ngaca, meskipun ini kacanya pendek banget ya. Saya yang 170 aja tetap ngerasa kayak pendek, ini kependekan, nggak bisa lihat kepalanya gitu. Ada X house juga, dan kayak gitu kamar mandi Kamar Bayu Telur semuanya lumayan ya.
Meskipun pasti akan ada perang dunia karena kalau bapak-bapak pakai dan becek pasti dimarahin ya. Kayak gini ya suasana kamarnya beneran nyenyak. Ada penunjuk arah kiblat juga kalau nggak mau skip sholat gitu. Meskipun ada musola juga di hotel ini, pemandangan ketika malam. Anak-anak pasti akan suka gitu meskipun yang punya six sense ya. Nah, pasti ngelihat macam-macam di sini karena agak merinding memang sebenarnya ya. Kayak gitu ya, Kamas Bayu telur semuanya untuk kawasan kamarnya. Dan ini jujur aku nyenyak banget meskipun tidurnya agak panas karena Bandungan kok ternyata hari gini dingin ya. Nggak dingin ya. Apa gara-gara climate change sini nggak ngerti nih. Tidur dulu yuk. Oke, pagi-pagi yuk kita explore lagi area di hotel yang menjadi salah satu ini keunggulan ya. Ini bentuknya emang resort dan emang kayak kita ada di rumah gitu, tetanggaan sama orang-orang begitu ya. Ini juga tangganya juga model kayak tangga-tangga batu, beneran kerasa ada vintage tapi juga seger. Viewnya juga dari depan keren, kita bisa ngeliat Gunung Ungaran juga. Nanti aku akan spill pemandangannya. Dan ini deket sih sebenarnya, kayak jalan kemudian kita berkeliling kayak gini suasananya. Nah ini beberapa tipe pilihan. Kalau ini kalau nggak salah family sih. Keren sih sebenarnya Kamas Bayu telur semuanya tuh, seluas itu. Dan kolam renangnya juga luas. Ini keuntungan juga kalau kita bawa anak-anak sih, ini lumayan ya karena di sini banyak banget atraksi yang ada di satu lokasi. Ini juga sering banget dipakai untuk wedding ya. Nih, anak-anak kita bisa kasih makan kelinci ya. Di sini ada hewan kelinci yang dipelihara. Kemudian ini adalah children playgroundnya, lumayan ada luas sih. Kalau misalkan mau bikin acara di sini juga akan terprovide dengan baik nih tampaknya. Kemudian ini beneran estetik. Ini sorry banget viewnya nggak kelihatan ya gunungnya ya. Ya kan, padahal di situ tuh kalau misalkan cerah bisa kelihatan Gunung Ungaran nih Kamas Bayu telur semuanya. Nih ada ini yang jadi tempat spot orang-orang pada selfie gitu. Ini ada ayunan ya. Dan juga yang tadi aku bilang children playground tetap harus diawasin karena sebelah children playground itu adalah kolam renang yang khusus dewasa. Jadi kedalamannya tuh kayak 2 meter. Kemudian yang anak-anak itu 60 sampai 60 cm kalau nggak salah. Kemudian yang anak-anak tuh ada yang paling cetek itu sekitar 30 cm. Cuman ini kotor ya Kamas Bayu telur semuanya, padahal ada petugas kayak nggak standby gitu loh. Jadi kalau mau duduk-duduk juga pasti dibersihin dulu ya. Kita self service bersih-bersihnya. Ini yang tadi aku bilang ya, kolam renang dewasa itu 2 meter. Beneran kita olahraga serius di sini. Dan enak, aku kaget nggak ada kaporit sama sekali. Beneran kayak air pump gitu rasanya. Nggak ada pedih di mata meskipun kita nggak pakai kacamata dan tidak agak kecut-kecut di bibir ya. Kalau kita biasa ngerasain kolam renang dengan kaporit yang maksimal gitu. Ini enak banget Kamas Bayu telur semuanya. Berenang di sini beneran olahraga. Dan kita juga bisa bercengkrama juga sama tamu-tamu hotel lainnya, cari rekomendasi tempat-tempat seru di Bandungan mana yang wajib didatengin gitu. Dan tampaknya Bandungan akan menjadi salah satu tempat yang aku akan sering datangi. Ini reviewnya keren soalnya, banyak hotel-hotel seru, banyak tempat-tempat seru juga yang sepertinya ini salah satu recommended nih. Kalau Semarang sudah terlalu panas, nah boleh melipir ke Bandungan yang ternyata nggak dingin-dingin amat kurasa ya. Kalau gitu segini dulu Kamas Bayu telur semuanya cerita perjalananku nge-review Hotel The Bandungan Resort dengan harga cuma Rp188.000. Ini aku dapat ketika Traveloka lagi promo. Bisa jadi pertimbangan ya untuk Kamas Bayu telur semuanya yang mau ke area yang dingin-dingin gitu, silahkan ke Bandungan aja. Kalau gitu sampai ketemu minggu depan, kita masih akan nge-review hotel-hotel yang ada di Bandungan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan terima kasih sudah selalu nonton channelnya Wahyu Iqbal Purnomo setiap Kamis di jam 12 siang. Sampai ketemu minggu depan.